Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis, ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Law Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberi kesehatan di tengah wabah COVID-19. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang ketika seseorang atau badan hukum ingin mengajukan gugatan, tetapi si tergugat itu tidak diketahui keberadaannya. Itu bagaimana, di mana menggugatnya, seperti itu. Jadi seperti ini, ruang lingkup ini masuk ruang lingkup dalam namanya hukum acara perdata. Kebetulan di Indonesia itu belum memiliki hukum acara perdata nasional. Jadi masih menggunakan warisan dari Belanda, yaitu HIR, RBG ataupun RV. Dan ada beberapa undang-undang sifatnya khusus yang memang sudah diatur atau dibuat oleh para anggota legislator kita DPR, seperti itu. Jadi di HIR di pasal 118 itu mengenal namanya asas actor sequentur forum rei, di mana ketika ingin mengajukan gugatan itu harus diajukan di pengadilan di mana si tergugat berada. Jadi harusnya prinsip awalnya itu mengajukan gugatannya itu harus di tempat dari domisili dari tergugat. Misalnya saya orang Malang, kebetulan ada lawan saya yang ingin saya gugat itu adalah orang Surabaya. Secara otomatis saya harus menggugatnya di pengadilan yang ada di Surabaya, entah itu pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, itulah asas actor sequentum forum rei. Prinsip awalnya seperti itu. Tapi di ayat selanjutnya, bagaimana kalau misalnya si domisili tergugat itu tidak diketahui? Maka boleh mengajukan gugatan di domisili dari si penggugat. Yang tadi saya orang Malang, tadi yang semula lawan saya itu di domisilinya di Surabaya, tetapi sekarang dia pindah, tidak diketahui keberadaannya, maka saya boleh mengajukan gugatan di pengadilan yang ada di Malang, entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri, seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya diatur bahwasanya ketika gugatan itu berkenaan dengan benda tetap, misalnya rumah, tanah, ruko, maka pengajuan gugatan itu di pengadilan di mana domisili dari benda tetap tersebut berada. Misalnya yang saya sengketakan ini tanah yang ada di Kediri, seperti itu. Maka saya menggugatnya harus di pengadilan yang ada di Kediri. Jadi tergantung pada domisili dari benda tetap tersebut berada. Nah, kemudian di ayat selanjutnya juga diatur bahwasanya ketika sebelum ada sengketa ini memang sudah pernah disepakati, diperjanjikan bahwasanya ketika nanti ada kesalahpahaman, ketika ada perbedaan pendapat, kemudian adanya sengketa diajukan pada pengadilan negeri tertentu, maka berdasarkan asas fakta sasifanda bahwasanya perjanjian perikatan tersebut itu menjadi undang-undang bagi para pihak. Yang tadi saya orang Malang, kemudian dia orang Surabaya, dalam perjanjian itu kita sepakati bahwasanya nanti ketika ada sengketa, ada kesalahpahaman, diajukan digugat, proses penyelesaiannya di pengadilan di Probolinggo misalnya. Otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mengajukannya di pengadilan di Probolinggo, seperti itu. Itu menurut HIR RBG, seperti itu. Tapi ada sedikit perbedaan ketika itu berhubungan dengan peradilan agama, yang itu berhubungan dengan proses perceraian. Bahwasanya di Undang-Undang Peradilan Agama itu mengatur sedikit berbeda, di mana peradilan agama ini memberikan sedikit keistimewaan terhadap seorang istri. Jadi ketika istri ingin mengajukan gugatan terhadap si suaminya, gugatan cerai, maka boleh diajukan di domisili dari si istri. Misalnya istrinya orang Banyuwangi, seperti itu, terus suaminya itu orang Jember. Lah, si istri ini tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan agama Jember,
tapi boleh mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Jadi ada sedikit keistimewaan kalau di Pengadilan Agama itu memberikan keistimewaan terhadap si istri. Begitu juga sebaliknya, ketika si suami ingin menalak, gugat talak, talak cerai seperti itu. Misalnya tadi si suaminya tempat tinggal domisilinya ada di Jember, si istrinya ada di Banyuwangi, si suami itu harus menggugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, di mana letak domisili dari si istri. Jadi tidak menggunakan domisili dari tergugat dalilnya, tetapi domisili dari si istri. Tapi ada pengecualian, misalnya ketika si istri ini kabur dari rumah, nah si suami tetap boleh mengajukan di domisili dari si suami atau domisili bersama, semula bersama, seperti itu. Nah itu untuk yang Pengadilan Agama. Terus bagaimana ketika sudah mengajukan gugatan padahal si tergugat tidak diketahui keberadaannya, seperti itu. Nah nanti pengadilan itu akan melakukan panggilan umum melalui media massa. Nah panggilan itu biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dengan tempo jeda biasanya 1 bulan. Panggilan pertama 1 bulan, panggilan kedua 1 bulan, panggilan ketiga biasanya 3 bulan melalui media massa. Nah, seringkali yang dilakukan oleh pengadilan itu melalui namanya radio. Biasanya radio yang memiliki jangkauan cukup luas, seperti itu. Nah, setelah panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga kok tetap tidak hadir, seperti itu. Biasanya panggilan pertama, panggilan kedua, ketiga kok tetap tidak hadir, hakim akan memutus first take. Jadi hakim akan memutus tanpa hadirnya dari si tergugat. Biasanya dalam pengadilan agama, ketika si tergugat ini tidak diketahui keberadaannya, biasanya hakim yang mengadili itu biasanya akan meminta surat gaib atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwasanya memang yang bersangkutan ini sudah tidak ketahui keberadaannya. Nah, di Pengadilan Agama itu biasanya mengenalnya istilah namanya surat gaib atau surat tidak ketahui keberadaannya. Nah, dari situ biasanya hakim di sidang pertama sudah langsung menginstruksikan kepada PB untuk melakukan panggilan umum melalui media massa atau biasanya pakai namanya radio tadi. Kemudian setelah ada pemanggilan itu dilanjutkan dengan namanya putusan first take. Tetapi secara teori itu putusan bisa langsung first take, tetapi secara praktek yang saya alami itu tetap ada namanya pembuktian. Tetap ada namanya pembuktian bahwasanya dalil-dalil yang sudah dituliskan dalam gugatan tersebut. Misalnya adanya uang prestasi tersebut, atau adanya PMH tersebut, atau adanya alasan perceraian tersebut, itu tetap biasanya hakim meminta untuk dibuktikan, walaupun itu putusan first take, seperti itu. Sehingga para penggugat ketika ingin mengajukan gugatan harus benar-benar disiapkan alat buktinya, baik itu yang tertulis maupun yang saksi. Itulah ulasan bagaimana ketika si tergugat tidak ketahui keberadaannya. Gitu ya, bro sis. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, atau ada ingin tema yang ingin saya sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya respon ketika memang saya mampu, pasti akan saya jadikan konten di YouTube saya ini. Oh ya bro sis, agar channel ini bisa berkembang, bisa dibantu untuk like, subscribe, komentar, dan jangan lupa loncengnya, sehingga ketika ada video-video baru dari saya secara otomatis akan ternotifikasi, bisa dilihat oleh bro dan sis. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di video-video selanjutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.